Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Arka Reza Tarasari Suarsyento. Kalian bisa panggil aku Neza ya. Aku dari kontingen PEM Ermadia SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Karena kalian udah kenal sama aku, sekarang gantian. Aku mau kenalan dong sama kalian. Sini aku mau bagiin name tag. Bisa kalian tulis nama dan langsung dipasang di dada ya. Nih. Nih. Oke, ternyata di sini ada Kyle, ada Pevita, ada Queen, ada Naila, sama ada Leta. Sekarang kita ubah posisi duduknya jadi letter U yuk. Sebelum lanjut, di sini aku ada kontrak belajar nih. Yang pertama, buat teman-teman semua yang bawa handphone, tolong handphonenya ditaruh dulu ya. Kedua, selama aku menjelaskan di depan, tolong diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Ketiga, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, sebaiknya pada sesi tanya jawab aja ya. Nah, aku ada info nih sebelumnya. Kalian pasti sering dengar gosip di sekolahan kan? Sering. Tapi tahu nggak sih kalau ada yang lebih bahaya dan lebih cepat nyebarnya daripada gosip? Ada yang tahu nggak yang aku maksud apa? Nah, yang dari tadi aku maksud adalah virus hepatitis B. Ada yang tahu virus hepatitis B itu apa? Jadi, virus hepatitis B adalah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Kita langsung aja kenalan sama pelaku utamanya ya. Di sini aku ada dua gambar. Yang pertama, gambar hati yang sehat. Warnanya itu lebih cerah dan bersih. Gambar yang kedua ini adalah contoh hati yang udah terinfeksi oleh karat atau virus hepatitis B. Kenapa aku sebut karat? Karena virus hepatitis B ini bisa merusak tekstur hati kita. Yang awalnya lembut jadi kasar dan dia bisa memberhentikan fungsi hati kita loh. Tapi seberapa bahayanya sih virus hepatitis B ini dibandingkan virus-virus menular lainnya? Kita lihat data dan perbandingan grafik ini ya. Pertama, ada virus hepatitis B dan virus HIV. Virus hepatitis B ini lebih cepat menular daripada virus HIV karena virus hepatitis B ini bisa bertahan hidup selama 7 hari di luar tubuh manusia. Jadi kenapa dia tuh penularannya itu lebih cepat daripada virus HIV. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita lihat kalau orang tuh udah terinfeksi virus hepatitis B? Ada yang tahu ciri-cirinya nggak? Sekarang aku mau tanya Queen. Queen tahu ciri-cirinya nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, di sini aku mau kasih tahu ciri-ciri orang yang terkena virus hepatitis B ini, teman-teman. Pertama, mata dan kulit menguning. Kedua, urin berwarna gelap. Ketiga, fesesnya cenderung warnanya lebih pucat. Dan apa yang akan terjadi jika semua ciri-ciri ini tuh kita diemin aja? Nah, dampaknya adalah yang pertama, hati mengeras dan mengecil atau biasanya disebut dengan sirosis. Kemudian pelan-pelan akan muncul benjolan-benjolan ganas yang dapat merusak sel sehat di hati kita. Dan kalau nggak cepat-cepat ditanganin, hati kita tuh bakal stop berfungsi atau gagal hati. Dan lebih parahnya lagi, ini dapat menyebabkan kematian, teman-teman. Tapi kabar baiknya, ini tuh semua bisa dicegah. Nah, cara mencegahnya, ada yang tahu nggak cara pencegahan hepatitis B? Sekarang mau tanya Leta. Leta tahu nggak cara mencegahnya? Minum jamu. Wah, kurang tepat ya Leta. Cara mencegah dengan benar adalah yang pertama, dengan vaksinasi. Karena vaksinasi adalah cara paling ampuh. Yang 95% itu efektif. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan ketiga, rutin screening kesehatan. Keempat nih yang paling penting, stop pinjam-pinjam barang pribadi seperti sikat gigi, gunting kuku, dan pisau cukur karena barang-barang itu adalah milik pribadi. Dan hal yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah dengan cara PHBS. Nah, di sini aku lihat kalian ini udah semangat banget ya dari awal aku jelasin. Di sini kita mau tes fokus dulu yuk. Aku punya kuis nih yang bernama mitos atau fakta. Oke, siap? Ya. Nah, yang pertama, mitos atau fakta hepatitis B menular lewat pelukan atau jabatan tangan?
Mitos. Bener banget, jawabannya mitos karena hepatitis B menular lewat darah atau cairan tubuh kita lainnya. Kedua, mitos atau fakta, virus ini bisa hidup 7 hari di sikat gigi yang dipinjam. Fakta. 100 buat kalian, jawabannya fakta. Seperti yang aku jelasin tadi, virus ini bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia selama 7 hari loh teman-teman. Yang terakhir, mitos atau fakta penyakit kuning itu udah pasti hepatitis B. Mitos. Benar, jawabannya mitos karena banyak faktor yang menyebabkan penyakit kuning. Tapi salah satu yang paling bahayanya adalah ya si hepatitis B ini. Gimana? Sekarang udah fresh kan? Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Boleh. Kenapa mata dan kulit menguning? Nah, kenapa mata dan kulit menguning? Itu terjadi karena zat kuning yang berada di tubuh kita yang seharusnya dikeluarkan itu stuck atau berhenti di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh hati yang rusak. Di sini paham ya, Pevita? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak? Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Aku, Kak. Boleh, apa? Hepatitis B lebih cepat menyebar daripada HIV. Bener banget, Naila. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagi kesimpulannya apa? Aku, Kak. Boleh, Pevita. Hepatitis B menular jika kita meminjamkan barang pribadi. Benar. Sekarang ada yang tahu nggak cara pencegahan yang paling gampang yang bisa kita lakukan apa? Melakukan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Benar, 100 buat kalian semua. Nah, dari tadi kan kita bahas PHBS. Sebenarnya PHBS itu apa sih? Dan kalian juga jangan lupa nerapin ini di kehidupan sehari-hari kalian ya. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, makan makanan sehat. Dan yang ketiga, olahraga teratur. Karena sesi ini udah selesai, jangan lupa ya, kalian setelah sesi ini selesai, nyebarin apa yang kalian dapetin di materi ini ke orang-orang terdekat atau ke sosial media kalian, oke? Nah, karena sesinya udah selesai, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Sekian, aku Neza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.